Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hung Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Memang pada hari Sabtu ini kondisi kurang begitu bagus. Tiap hari harus mendampingi teman-teman untuk melakukan diskusi, rapat dan tatap muka dengan para pelaku budaya dan para seniman demi kepentingan tujuan-tujuan baik dalam pemeliharaan dan penguatan kebudayaan. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 sudah jelas negara memberikan gambaran bahwa tujuan dari nilai-nilai kebaikan bangsa ini tetap harus ada di dalam penyempurnaan warisan kekayaan bangsa. Bagaimana negara sudah hadir dan pemerintah harus tampil di tengah-tengah situasi seperti itu. Harusnya ada sesuatu langkah secara konkret dalam rangka bagaimana pelestarian, pengembangan, pemajuan dan pemanfaatan nilai-nilai budaya, 10 pokok pikiran pemajuan kebudayaan yang menjadi konsep berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah manuskrip atau buku-buku kitab kuno yang hari ini sudah sekitar mulai bulan April sampai hari ini saya sampaikan tentang pembelajaran filsafat, pengetahuan, ajaran nilai-nilai luhur kebangsaan melalui aksara Jawa. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini ingin saya bahas tentang asarango, ngeracut busananing manungso. Kalimat ini, ngeracut busananing manungso, berarti kita harus menghilangkan sifat-sifat yang menjadi sifat manusia yang sombong, subhat, takabur, riya, dengki, iri hati, tamak, rakus dan sejenisnya. Artinya hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan nilai-nilai baik yang menjadi kesempurnaan dari diri kita sendiri. Mengapa saya mengambil tema ngerajut busananing manungso? Pertemuan tadi sudah ada buah peristiwa di mana banyak seniman dan pelaku budaya kadang-kadang tidak melihat bahwa kemampuan pengetahuan yang ada di dalam dirinya semata-mata ditunjukkan, dinyatakan, dikukuhkan dan dinobatkan, kalau dalam bahasa penobatan, oleh Gusti Kang Maha Suci yang diberikan akal, pikiran, hati dan nurani. Nah, kita ditunjukkan dengan pengetahuan tersebut, maka sebenarnya pengetahuan tersebut, ilmu itu sendiri dari kersaning Gusti. Jadi Gusti itu sendirilah yang memberikan ilmu pada kita. Maka sudah barang tentu karena ilmu itu dari Allah, dari Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Welas Asih dan bijaksana, maka kita harus menganut kepada keberadaan dari sifat dan petunjuk pertolongan yang diberikan oleh Gusti Kang Maha Suci. Ilmu tentang pengetahuan kebudayaan, kesenian, ketabiban, pengetahuan mungkin kedokteran, kalau dalam ketabiban, sebenarnya ini memang sudah batas bagi orang-orang yang masuk di dalam alam umur. Dan alam umur itu sendiri menetapkan
sebuah perubahan dari prioritas dan tujuan hidup. Dalam aksara laku Jawa, berarti kita juga ada sebuah sanepan, ayo podo eling karo wong Jawa. Wong Jawa itu adalah badan kita sendiri yang selalu memberikan kesempatan kita merokok, memberikan rasa nikmat, rahmat, nikmat Allah dalam kehidupan kita sendiri, menggaruk yang tadinya gatal menjadi nikmat, menguap yang akhirnya bisa tertidur lelap. Maka sudah menjadi sesuatu harapan bahwa kita betul-betul di dalam pengharapan kita ini tujuannya semata-mata menunjukkan keberadaan Allah, Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Luhur yang ada dalam diri kita. Kita ini bisa bangun tidur karena Gusti, kita juga bisa berjalan karena Gusti, kita bisa minum karena Gusti. Bayangkan jika tidak ada keberadaannya di dalam diri kita, kita akan tidak mampu dan tidak berdaya. Maka yang menggerakkan tubuh kita adalah Gusti. Maka tidak boleh sombong terhadap kemampuan dan kekuatan keberadaan. Ikutilah aturan-aturan hidup ini dengan sempurna. Diskusi kami, saya sudah bisa begini, saya sudah bisa begini, kawan-kawan menyampaikan, itu karena keberadaan Gusti, keberadaan Sang Maha Pencipta yang menunjukkan semua nilai-nilai baik dan ilmu pengetahuan yang ada dalam diri kita. Baik itu ilmu dalam rangka teknik, ilmu dalam rangka terapan, ilmu dalam rangka nilai-nilai hidup yang sempurna, itu karena Gusti. Bukan karena semata-mata kita tanpa petunjuk, tanpa pertolongan dari Gusti itu sendiri, maka kita tidak bisa menunjukkan kebesaran dan kemampuan itu sendiri tanpa ada ridho, tanpa ada restu, tanpa ada kerso dari Gusti Kang Maha Suci. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, marilah kita mendoakan seluruh bangsa kita dari Aceh sampai Papua, korban-korban dari apa yang terjadi, seumpama di Papua masih ada wabah bencana, agar tidak menimpa saudara-saudara kita yang baik di sana. Semoga ada kesadaran dari saudara-saudara kita yang sekarang ini bersilang sengkarut dengan negara kita. Semoga ada kesadaran, tidak lagi terprovokasi oleh orang asing, karena kita sama-sama saudara. Semoga saudara-saudara kita di Papua diberikan kemuliaan. Maka kita harus ngerajut busana ning manungsa, ngelepaskan sifat-sifat elek, sifat-sifat sing gak sampurno ning jero ning awak iki, ning jero ning awak. Karena badan ini tergantung perintah sing jero, perintah dari dalam. Apakah kita ketika mampu menerbangkan pesawat bukan karena petunjuk Allah? Tubuh kita bergerak ini karena energi yang ditunjukkan oleh kekuasaannya. Tanpa kekuasaannya kita tidak bisa apa-apa. Tanpa petunjuknya kita juga tidak bisa apa-apa. Maka yakinilah pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, kalau tiba-tiba kita bangun tidur sudah tidak bisa bergerak lagi, apa yang terjadi? Bangun tidur kita tidak mampu bersuara lagi, apa yang terjadi? Bangun tidur kita sudah tidak bisa lagi bernafas dengan sempurna, apalagi. Maka mari kita bersyukur kepada Gusti Kang Maha Suci, welas asih dalam kehidupan setiap hari kita untuk menghidupkan aksara Jawa. Karena ini hak kita yang diajarkan leluhur, bukan hak orang asing. Malu jika sekarang sudah aksara-aksara kita dipakai oleh orang asing, lalu kita mau kemana? Kita ini bangsa yang jelas-jelas menjadi impian dari seluruh negara-negara di dunia. Kalau kita bisa sadar huruf kita di Bugis Lontara, huruf kita Kaganga, di
Sunda, huruf Kisra, Abugida. Sudah banyak yang menulis bahwa huruf-huruf itu orang asing. Pengetahuan dari mana? Bahwa orang India, keturunan orang-orang Hebreu, dari wangsa orang-orang Israel, Quraisy dan Yahudi, bisa lebih awal dan mengawali kita. Lalu tanggalannya aja di bawah kita. Ini adalah sebuah bentuk penipuan ilmu pengetahuan Barat. Saya jelaskan lagi, saya tegas, ini adalah penipuan dari pengetahuan Barat. Dan Barat sendiri secara sejarah di abad ke-17 atau tepatnya 1602 atau 1605 baru datang di tanah Nusantara. Kenapa kita mau mengikuti pengetahuan gaya mereka? Sedangkan leluhur kita di zaman 400 saja, di zaman 800 saja itu sudah ada Airlangga, sudah ada Kahuripan. Di situ juga sebelumnya ada kerajaan apa saja. Nah, kenapa kita melupakannya? Ini adalah sebuah bentuk introspeksi bagi kita. Mari kita ngerajut busana ning manungsa, ojo manut karo ajarane wong asing. Ayo manuto teko ajarane bangsa Nusantara sing ana mulai teko Aceh nganti Papua. Muga-muga tanah leluhur, tanah Jawa iku sampurna. Ilmu pengetahuane iso dipanut karo anak turune awak dhewe dan anak turune awak dhewe iso dadi jumenenge ilmu pengetahuan sing iso mimpin peradaban nang donya kabeh sak alam semesta. Matur nuwun. Mugi-mugi tansah pinaringan teguh rahayu, selamat. Terima kasih, semoga manfaat buat kita semuanya. Rahayu, rahayu sagung tumati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Hong Ulun Pasugilanggeng. Nang Pasugi Pangestu Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.